Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat luar biasa. Oke, pada kesempatan ini, video kali ini adalah tentang latihan soal memberikan nama, bagaimana caranya memberikan nama senyawa hidrokarbon yang strukturnya termampatkan. Nah, jadi ini biasa ada masalah pada hadirin sekalian atau pemirsa, ketika bentuknya seperti ini ya, di gambar ya, ada soal pertama ini yang di atas dan yang kedua. Ini biasanya tidak terlalu jelas ya, bagaimana sih strukturnya. Nah, sekarang di sini saya akan sampaikan bagaimana menguraikan. Jadi kalau begini bentuknya termampatkan, ada yang termampatkan kayak begini ya. Nah, kalau begini ya, termampatkan ya. Tidak jelas di mana garisnya. Berbeda kalau antara di sini. Nah, kalau ada begini, kita harus uraikan dulu. Yang jelas kita harus punya pemahaman dulu bahwa C itu selalu 4 tangannya, atau dia harus mengikat 4 atom yang lain. Nah, itu dulu yang harus kita punya prinsipnya. Oke? Nah, sebelum saya lanjut mengerjakannya, yang baru bergabung, terima kasih jika Anda like video kami, subscribe dan komen. Oke? Ya. Oke. Nah, sekarang kita bahas ya. Jadi pada soal pertama itu saya uraikan dulu ya. Jadi pertama CH3, kalau sini kan jelas ya. Nah, jadi ada batasnya di sini antara CH3 dengan CH. Jadi tetap CH3 di sini, CH3 baru CH. Nah, kalau begini, kalau tidak ada garis di antaranya, berarti ini CH3 miliknya C, punyanya C yang ini. Karena tidak ada garisnya. Jadi ini C nanti langsung berhubungan dengan ini. Nah, jadi dia di sini ya CH3. Nah, dan kita harus juga ketahui bahwa ini CH3. CH3 tidak mungkin diapit ya. Dia pasti di ujung. Jadi dia pasti di ujung. Nah, kayak begini kan dia di ujung. Dia tidak mungkin dia di tengah-tengah baru kayak begini misalnya. Contoh ada lagi C di sini ya misalnya. Jadi tidak mungkin ya, kecuali ini CH2 baru bisa. Karena CH3 pasti dia di ujung. Pasti itu C-nya di ujung ya. Tidak mungkin ada yang apit itu C-nya. Jadi tidak mungkin. Jadi pasti begini ya. Begini lebih tepat logikanya. Nah, kemudian ini garisnya menghubungkan 4 kan tangannya kan? 4 tangannya. Kemudian CH2 aman ini ya kalau begini ya. Kalau begini pasti aman karena dia memang pantas di tengah. Nah, karena dia CH2. Nah, CH2. Nah, terus begini. CH, terus CH. CH ya. Nah, kemudian ada lagi C2H5 dengan CH3. Nah, C2H5 ini juga ujung ya. Ujung karena sama CH3 ya. CH3 yang merupakan deret homolog dari C2H5. Jadi pasti dia di ujung. Jadi kita ambil di sini C2H5. Kemudian ujung juga ini CH3. Tidak mungkin C2H5 diantarai oleh C kayak begini, tidak mungkin ya. Tidak mungkin. Karena C2H5 sama aja sebenarnya dengan CH3. Dia harus di ujung. Cuman ini C-nya 2, H-nya 5. Karena CH3 dan C2H5 itu satu deret homolog alkil ya. Nah, maka sudahlah saya uraikan. Nah, C2H5 lagi ini C2H5 lagi ini boleh saya uraikan lagi ya supaya bisa saya lihat nanti rantai terpanjangnya pada saat penentuan namanya ya. Nah, jadi saya uraikan lagi ini C2H5 menjadi CH2 CH3. Nah, sama ya. Jadi ini kan C2H5 sama ya. Saya uraikan kayak begini. Nah, silakan perhatikan. Bisa ya. Jadi saya bisa kalau sudah begini gambarnya kita bisa kasih nama. Jadi ini pasti alkana ya. Alkana. Nah, pertama cari rantai terpanjang. Nah, rantai terpanjang selalu ujung ke ujung. Kemungkinan ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Nah, ini kemungkinan ya, pasti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya, sorry. Kalau lurus 5 Ji. 5, enggak bisa. Nah, kalau dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sama ya. Tapi kita ambil saja yang agak lurus ya, yang lurus yang satu kali bengkok saja. Kalau kita mulai di sini 2 kali bengkok ya, nanti agak pusing. Kita ambil yang lebih mudah saja. Oke. Nah, jadi kita sudah dapat rantai terpanjangnya dan rantai terpanjangnya ini namanya C-nya berapa? Ada 6 ya. Makanya karena alkana 6 berarti dia namanya ini rantai utamanya heksana ya, heksana. Nah, heksana. Nah, kemudian kita berikan nama cabangnya. Ini cabang metil. Nah, metil hanya ada 2 cabang ya. Ini cabang metil. Nah. Kemudian kita berikan penomoran ya. Nah, penomoran mulai dari sini kanannya yang paling dekat dengan cabang mana? Nah, sini mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi cabangnya itu diletak 2 metil dengan 4 metil. Nah, setelah itu lengkap sudah, kita kasih nama. Ingat, apa dulu? Cabang dulu atau rantai utama? Ya, betul sekali. Cabang dulu ya. Karena cabang yang sejenis, maka bisa digabung ya. Jadi 2,4 dimetil heksana. Kemudian rantai utamanya heksana. Nah, oke. Saya harap adik-adik sekalian bisa paham bagaimana menguraikan struktur senyawa hidrokarbon yang termampatkan. Kemudian soal yang kedua, kita lihat pertama di sini. Soal kedua ini CH3 2 ya. Berarti ini kan CH3 ujungnya. Ingat, kalau CH3 pasti di ujung. Nah, baru dia pasti terikat di C di sini. Nah, berarti begini bentuknya ya. Karena tidak ada garis di sini ya. Karena memang pasti tidak mungkin juga ada garis karena CH3 ya, CH3 pasti dia di ujung. Sorry, saya ulang lagi ya. Jadi di sini CH3-nya 2 ya, maksudnya itu di ujung ada 2 CH3. Nah, di ujungnya kayak begini modelnya. Jadi CH3 CH, ini CH3. Tadi kita lihat ini ya, dalam kurung CH3 2 ya. Ini yang saya uraikan. Jadi ini tadi CH3 ini merupakan yang dalam kurung ini. CH3-nya yang 2. Nah, dia terikat di sini yang utama ya, CH-nya. Di sini pusatnya CH. Jadi beginilah, ini yang CH ini ya tadi. Saya hapus dulu ya nih karena supaya agak bersih. Nah, setelah itu lanjut ada pasti garis lagi di situ tadi saya lihat soalnya. Nah, garis tadi ya. Kemudian CH lagi. CH baru dalam kurung CH3. Nah, jadi ini CH3 miliknya ini C lagi ya. Tadi ini CH3 miliknya ini C. Jadi kedua ini CH3 tadi miliknya semua ini yang C. Jadi terikat semua di sini ya, di ujung. Kemudian ini CH3 pasti juga di ujung ya. Kemungkinan nanti dalam bentuk cabang ya. Di ujung miliknya juga ini C karena tidak ada garis. Nah, baru CH lagi. Baru ada tadi CH3 ya, yang tadi yang dalam kurung itu. Kemudian ada lagi garis. Yang tadi sudah ya saya tulis ya, CH3. Ada lagi garis, baru CH2. Amannya CH2. CH2. Baru C2 H5 ya. Silakan dilihat lagi di atas. Sudah CH2, CH2, C2 H5. Jadi beginilah hasil uraiannya dari struktur termampatkan. Nah, sekarang karena C2H5 supaya lebih mudah mencari rantai terpanjang, saya uraikan lagi ya menjadi CH2 CH3. Nah, saya uraikan lagi di sini. Jadi CH2 CH3. Nah, ini tadi C2H5 ya, hanya C-nya 2 hanya 5. Saya uraikan saja supaya lebih mudah mencari rantai terpanjang ya. Nah, oke, sekarang kita berikan nama ya karena sudah bisa ya, sudah bisa, tidak termampatkan lagi, tidak terlalu termampatkan ya. Nah, sekarang kita kasih nama. Kalau lurus itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemungkinan lurus bisa ya. Lurus saya bisa, enggak mungkin kalau sini 4, 1, kalau dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Oh ya.
Untuk gampangnya langsung saja lurus ya. Nah, langsung saja lurus. Lurus, jadi rantai utamanya lurus. C-nya itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 berarti heksana ya. Heksana rantai utamanya. Heksana. Kemudian cabangnya ada 2, metil juga. Metilin juga metil. Nah, metil. Kemudian kasih penomoran. Penomoran dimulai dari ujung sini atau ujung sini ya. Paling dekat dengan cabang yang mana? Ini yang paling dekat dengan cabang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka 2 metil. Nah, 2 metil dengan 3 metil kenanya ya, yang cabang ya. Jadi sekarang kita kasih nama. Ingat nama cabang dulu. 2,3 digabung karena jenis cabang yang sama. Dimetil karena 2 heksana. Heksana karena C-nya 6. Ana karena alkana ya, tidak ada rangkap 2, tidak ada rangkap 3. Tunggal jadi alkana. Ya, mungkin itulah yang saya sempat informasikan tentang bagaimana kalau dia termampatkan. Jika ada soal lain lagi yang sejenis yang kayak begini dan mungkin agak beda dengan soal ini, bisa ditanyakan, silakan. Jika memang memungkinkan, saya akan buat videonya lagi dan menjelaskan lagi khusus soal yang Anda tanyakan. Terima kasih Anda menonton sampai habis. Bagi yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Silakan Anda like, subscribe. Semoga langgeng ya di channel kami. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat luar biasa.